Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Prayoga dari program studi perbankan syariah. Pada video ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah filsafat ekonomi Islam. Pada soal UTS nomor 1, selalu terjadi perdebatan dalam masyarakat terkait kesyariahan bank syariah. Bahkan banyak yang berpendapat bank syariah itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Menyikapi hal ini tersebut, bagaimana Anda sebagai mahasiswa perbankan syariah mengkontra asumsi masyarakat dan memberikan keyakinan terhadap pihak yang meragukan bank syariah? Sertakan penjelasannya dengan filsafat. Saya akan menjawab soal nomor 1. Pada soal nomor 1, sering kali kita mendengar perdebatan di masyarakat tentang kesyariahan bank syariah. Bahkan ada yang beranggapan bahwa bank syariah hanya mengganti istilah bunga menjadi bagi hasil tanpa perbedaan yang signifikan. Saya sebagai mahasiswa perbankan syariah, saya memandang bahwa asumsi tersebut perlu dilihat secara objektif dan ilmiah. Dalam filsafat, kita mengenal pendekatan kritis dan rasional. Artinya, suatu lembaga tidak boleh dinilai hanya dari persepsi atau asumsi, tetapi harus dilihat dari landasan tujuan dan mekanisme operasional. Secara prinsip, bank syariah dibangun berdasarkan nilai-nilai syariah yang melarang riba, boror atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi berlebihan. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan akad-akad yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah seperti bungdoroba, musyarakah, murabahah, ijarah, dan akad lainnya. Dari perspektif filsafat ekonomi Islam, yang terpenting bukan hanya bentuk transaksi tetapi tujuan maqasid syariah yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Memang dalam praktiknya masih terdapat kekurangan dan tantangan, namun kekurangan dan pelaksanaan tidak otomatis menghilangkan prinsip syariahnya. Sama seperti adanya pelanggaran hukum oleh individu, tidak berarti sistemnya hukumnya salah. Karena itu, cara mengcounter keraguan masyarakat adalah dengan memberikan edukasi yang benar, menjelaskan akad-akad syariah secara ilmiah, serta menunjukkan bahwa bank syariah memiliki dewan pengawas syariah yang mengawasi kesesuaian operasionalnya dengan prinsip Islam. Baik, untuk soal yang nomor 2, yaitu selaku mahasiswa perbankan syariah seharusnya mengetahui urgenitas filsafat. Silakan berikan argumentasi terkait pentingnya filsafat dalam perbankan syariah. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Menurut saya, filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam perbankan syariah. Yang pertama, filsafat membantu mahasiswa memahami hakikat dan tujuan ekonomi Islam secara mendalam. Kita tidak hanya belajar bagaimana bank bekerja, tetapi juga mengapa sistem tersebut dibangun dan dinilai apa yang mendasarinya. Yang kedua, filsafat melatih kemampuan berpikir kritis dalam dunia ekonomi modern yang terus berkembang. Banyak muncul produk dan transaksi baru. Dengan filsafat kita dapat menganalisis apakah suatu inovasi sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Yang ketiga, filsafat menjadi dasar dalam pengembangan ilmu perbankan syariah. Tanpa filsafat, ekonomi Islam hanya akan menjadi kumpulan aturan teknis, padahal ekonomi Islam memiliki worldview atau pandangan hidup yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Yang keempat, filsafat membantu menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Dalam ekonomi Islam, keberhasilan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, filsafat merupakan fondasi penting yang membentuk cara berpikir mahasiswa perbankan syariah agar tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam. Baik, untuk soal yang ketiga, yaitu selaku mahasiswa perbankan syariah sudah seharusnya mengetahui terkait konsep rasionalitas ekonomi Islam dan etikanya. Berikan penjelasan yang mendalam terkait hal tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam berbeda dengan rasionalitas dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, manusia sering dianggap sebagai homo economicus, yaitu individu yang selalu berusaha memaksimalkan keuangan pribadi.
keuntungan pribadi. Sedangkan dalam ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasionalitas ekonomi Islam berarti setiap keputusan ekonomi dilakukan secara logis dan efisien, namun tidak berada dalam koridor halal dan haram. Seorang muslim tidak akan memilih sesuatu yang dilarang syariah meskipun secara ekonomi menguntungkan. Selain itu, ekonomi Islam sangat menekankan etika. Dan ini beberapa etika utama dalam ekonomi Islam, antara lain yang pertama kejujuran dalam transaksi, yang kedua keadilan dalam distribusi dan pertukaran, yang ketiga amanah dalam menjalankan tanggung jawab, yang keempat tidak melakukan penipuan dan manipulasi, yang kelima menghindari riba, ghoror dan maisir, yang keenam memperhatikan kepentingan sosial melalui zakat, infak dan sedekah. Dengan demikian, rasionalitas dalam ekonomi Islam bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, kemaslahatan masyarakat, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk soal yang keempat, yaitu secara umum terdapat dua aspek dalam ilmu ekonomi, yaitu aspek positif ekonomik dan normatif ekonomik. Berdasarkan pemahaman Anda, apakah ekonomi Islam harus condong dengan salah satu aspek atau gimana? Silakan penjelasan dengan detail. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Dalam ilmu ekonomi terdapat dua aspek, yaitu positif ekonomik dan normatif ekonomik. Positif ekonomik membahas fakta dan realitas ekonomi yang terjadi. Misalnya inflasi meningkat, harga naik, atau tingkat pengangguran bertambah. Sedangkan normatif ekonomik membahas bagaimana kondisi ekonomi yang seharusnya berdasarkan nilai dan tujuan tertentu. Menurut saya, ekonomi Islam tidak boleh hanya condong pada salah satu aspek. Ekonomi Islam harus mengintegrasikan keduanya. Aspek positif diperlukan untuk memahami kondisi ekonomi secara objektif dan berdasarkan data. Sementara aspek normatif diperlukan untuk memberikan arah dan solusi sesuai nilai-nilai Islam. Sebagaimana contoh, ketika kemiskinan meningkat, ekonomi Islam tidak hanya menganalisis penyebab kemiskinan secara ilmiah, tetapi juga memberikan solusi normatif seperti optimalisasi zakat, distribusi kekayaan yang adil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, ekonomi Islam merupakan sistem yang memadukan realitas empiris dan nilai-nilai moral. Inilah yang menjadi keunggulan ekonomi Islam dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada fakta atau hanya berfokus pada nilai semata. Baik, selanjutnya soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Dalam perkembangan ilmunya, seringkali ekonomi Islam selalu dibandingkan dan dikontraskan dengan ekonomi konvensional. Maka apakah ekonomi Islam harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional? Berikan argumentasinya dengan jelas. Selanjutnya soal nomor 5. Ekonomi Islam sering dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Namun, menurut saya pribadi, ekonomi Islam tidak harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional. Banyak teori ekonomi konvensional yang bersifat universal dan dapat dimanfaatkan dalam ekonomi Islam, seperti teori manajemen, efisiensi, produktivitas, dan analisis pasar. Yang membedakan adalah landasan filosofis dan nilai yang digunakan. Ekonomi konvensional umumnya berorientasi pada memaksimalisasi keuntungan dan kepuasan individu. Sedangkan ekonomi Islam menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan nilai ketuhanan sebagai tujuan utama. Karena itu, ekonomi Islam dapat mengambil metode atau instrumen yang bermanfaat dari ekonomi konvensional selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sikap yang tepat bukanlah menolak seluruh konsep ekonomi konvensional, tetapi melakukan proses seleksi dan penyaringan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, ekonomi Islam dapat berkembang secara dinamis tanpa kehilangan identitas dan prinsip dasarnya. Sebagai penutup, filsafat mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima sesuatu apa adanya, tetapi juga memahami alasan dan tujuan di baliknya. Begitu pula dengan ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mengarahkan manusia menuju keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan.
Saya sebagai mahasiswa perbankan syariah, mari kita menjadi generasi yang tidak hanya paham konsep tetapi juga mampu menjadi dua ekonomi Islam yang intelektual, profesional, dan berintegritas. Saya Umar Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.